memutuskan nih tiba-tiba mendeklarasikan sosok Anies Baswedan? Sebenarnya alasannya apa sih akhirnya Nasdem dengan dengan mendeklarasikan Anies ini, memilih sosok Anies ini untuk jadi seorang calon presiden di 2024? Ya, tentu ini sebuah bacaan dari Ketua Umum. Bulan Juni Nasdem sudah melakukan rakernas yang mencalonkan 3 nama. Mas Anies, Andika, dan Ganjar. Itu hasil dari aspirasi teman-teman di wilayah. Mayoritas mengusulkan Mas Anies. Jadi itu hasil dari survei berkala di level daerah pemilihan yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Untuk kemudian dari 3 nama itu Rakernas memandatkan kepada Ketua Umum untuk memilih 3 dari 3 menjadi 1 nama. Dan keluarlah nama Mas Anies. Jadi itu sebuah keputusan yang sesuai dengan schedule yang diberikan oleh partai kepada Ketua Umum. Dari Juni ke Oktober itu kan pas 3 bulan. Biar kemudian publik juga tidak ujuk-ujuk. Kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa tiba-tiba nih Anies nih? Kan itu bukan barang yang tiba-tiba. Barang yang sudah on schedule gitu. Jadi kalau kereta itu misalnya Taksaka berangkat jam 19.00 dari stasiun Tugu ke stasiun Gambir. Ya kalau sudah waktunya wes wayahe ya berangkat gitu ya. Tidak kemudian ada delay gitu. Kecuali ada hal yang sifatnya force majeure gitu. Hal yang luar biasa baru kemudian dia bisa ditunda. Tapi itu udah on schedule wes wayahe untuk mendeklarasikan keputusan partai. Itu sebuah prinsip pendidikan politik yang digariskan oleh Ketua Umum yang semula Nasdem ingin menghelat konvensi, tapi konvensinya tidak jadi. Biar publik memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki waktu yang luang untuk memverifikasi, untuk mengkonfirmasi, untuk berkenalan, untuk ta'aruf dengan siapa capresnya. Karena selama ini prosesnya selalu mendadak.com gitu ya. Bukan merdeka.com ini, mendadak.com. Di last minute baru diumumkan. Nah kultur itu yang kemudian ingin kita patahkan. Nah Nasdem selalu memberikan yang terdepan, terbaik dalam setiap proses pengambilan keputusan-keputusan politik. Mengapa Nasdem akhirnya berani mengambil resiko mengusung Anies di saat sudah duduk nyaman di kekuasaan? Apa rencana besar dari Nasdem? Nggak ada resiko ya. Yang ada adalah sebangun dan sejalan dengan aspirasi perubahan, kehendak rakyat. Anies itu dalam beberapa catatan yang kami lakukan baik melalui survei ataupun melalui dialog dengan banyak tokoh memang menjadi aspirasi ya. Dan tidak ada hal yang kemudian bertabrakan, bertumburan, apalagi kesalahan dalam proses mendeklarasikan dan mencalonkan Anies Baswedan. Konteksnya adalah ini pemilu 2024 di mana incumbent sudah tidak ada. Nah, tugas partai politik kami menjalankan amanah konstitusi, menyiapkan calon pemimpin. Nah, jangan kemudian kita membolak-balik akal kita untuk sesuatu hal yang kemudian bertentangan dengan konstitusi. Ini cara berpikir yang benar-benar sesat. Cara berpikir yang keliru dan cenderung salah. Tugas Nasdem memajukan Mas Anies itu sudah melalui mekanisme rakernas. Jadi bukan home pimpa ini, bukan bim salabim abrakadabra, bukan. Jadi resiko apa yang disampaikan ketika Nasdem memilih Anies? Nggak ada.
justru itulah kehendak rakyat, itulah aspirasi publik. Jadi sebuah ya ibaratnya dari hulu ke hilir aja. Itu suatu kehendak yang pantarai aja, mengikuti arus yang terjadi aja gitu. Bang, ini kemarin Nasdem ada 3 nama ya, Mas Eko Ganjar, Hmm. Andika. Kenapa akhirnya tidak kepada Pak Ganjar? Apakah takut ada resistensi dengan PDIP atau seperti apa sih? Kenapa tidak Ganjar? Ya awalnya ada rencana menduetkannya, awalnya. Tapi ya dinamika berbeda. Bertepuk tidak mungkin sebelah tangan, iya kan? Ya kalau bertepuk sebelah tangan, nanti jangan-jangan cinta ditolak, dukun bertindak gitu kan. Nah, kita ini kan bukan dukun bos. Jadi tentu dari semua hal itu yang dibutuhkan oleh kepemimpinan nasional ini ke depan, Bang Surya melihat ada sebuah standing Anies itu lebih representatif menjawab tantangan-tantangan global. Anies itu merupakan sintesa Pak dari 2 kepresidenan sebelumnya. Ya Pak SBY dan Pak Jokowi. Ini Anies itu sintesa dari 2 kepresidenan sebelumnya. Ya SBY dan Jokowi. Anies memiliki pemahaman politik yang memadai. Anies juga orang yang bekerja karena pernah menjadi pembantunya Jokowi. Jadi dialektika itu kemudian bermuara pada figur Anies Baswedan dan kemudian dipandang oleh Bang Surya sangat kompatibel dengan tantangan zaman. Jadi Anies itu adalah zeitgeist-nya, semangat zaman untuk kepemimpinan Indonesia di 2024. Nah, Anies pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, gitu ya, memiliki perawakan yang mirip SBY, memiliki kecenderungan seperti Jokowi yang gemar bekerja, gitu ya. Jadi sintesa itu yang kemudian menjadi kekuatan kenapa kemudian pilihannya jatuh kepada Anies Baswedan. Gitu. Tapi kan partai lain, partai yang ada di pemerintahan, yang ada di koalisi pemerintahan itu malah mendekatkan dirinya itu kepada tokoh-tokoh yang di-endorse oleh pemerintah. Nah sampai saat ini kan Anies ini belum dapat kayak seperti dukungan seperti Pak Prabowo yang di-endorse dengan ini. Itu gimana nih nanti Nasdem bisa memenangkan pertarungan di 2024? Itu subjektivitas saja. Ada yang sukanya pecel, ada yang sukanya soto, ada yang sukanya lontong Padang. Itu aja. Nah, Nasdem ini ngikutin suara publik aja, suara massa. Kebetulan yang disukai oleh publik hari ini yaitu namanya ayam al-baik gitu. Nah, ya udah kita ikut aja gitu. Jadi Nasdem itu kan tugas dari partai politik itu menyalurkan apa yang ada di pikiran hati publik. Nah yang ada di pikiran dan hati publik itu nama Anies Baswedan. Nah itu Nasdem udah ikut itu aja. Gitu. Jadi Nasdem juga partai pemerintahan. Jadi tugas sejarahnya selesai di 2024. Tugas berikutnya menunggu. Siapa tugas berikutnya? Siapa pemimpin yang akan kalian majukan? Nah ini masing-masing punya independensi. Ingat, masing-masing memiliki independensi untuk kemudian kocok ulang bisa. Oh salaman lagi oke, tos-tosan lagi boleh. Tapi itulah kemudian dinamika yang terjadi. Kalau toh kemudian di masa lalu kita bisa bersama, di masa sekarang karena kemudian taste-nya berbeda, zamannya berbeda, ya nggak perlu ditangisi juga dan nggak perlu bermusuhan juga. Kekanak-kanaan lah, terlalu tinggi nafsunya, terlalu pendek akalnya. Kalau mereka menganggap perbedaan itu sebagai sebuah permusuhan dan akhir, ya ada pepatah Minang gitu mengatakan, berpisah bukannya bacarai. Gitu. Berpisah itu bukan berarti kita harus bercerai. Ya berpisah karena jalan kita berbeda, kita masih tetap bersatu dalam sebuah payung republik. Gitu. Nah kedewasaan ini yang kita butuhkan dalam menjalankan demokrasi, dalam membangun republik. Jangan baper-baperan lah, jangan kekanak-kanakan. Jangan. Merasa dianak tirikan juga gitu karena tidak disebut-sebut sama Pak Jokowi gitu. Enggak. Level Pak Surya itu bukan level sindir menyindir, bukan level baper-baperan.
preferensi itu hal yang subjektif kok. Gitu. Bang, ini kan di beberapa kesempatan Pak Presiden kan menyebut ya nama-nama tokoh, misalkan dia mulai memberi sinyal dukung Pak Prabowo beberapa kali sama Mas Ganjar beberapa kesempatan, sedangkan Mas Anies belum. Nah, apa sih strateginya Nasdem gitu melihat mereka sudah dekat dengan Presiden misalkan gitu untuk Mas Anies sendiri nanti gitu. Dan seberapa penting dukungan Pak Presiden terhadap tokoh-tokoh yang ingin maju ke 2024? Ini yang perlu kita luruskan. Preferensi itu hal yang subjektif, tapi di sisi yang lain kami lebih awal bersama Pak Jokowi. Tahu betul Pak Jokowi seorang negarawan. Ingat itu. Ini ada orang-orang di sekitar Pak Jokowi, ada pihak-pihak tertentu yang coba mencemplungkan itu saja. Jadi Pak Jokowi berdiri di atas semua capres, berdiri di atas semua kepentingan, berdiri di atas semua partai politik dan semua golongan. Itu terbukti kok. Dan ingat, orang yang masih butuh perhatian yang sifatnya fisik, jangan-jangan dia kekurangan belas kasihan. Ingat tuh catatan saya. Apakah ketika Pak Jokowi merestui, atau bukan merestui lah, sayang sama Mas Anies, kalau sudah dekat terus harus dipertontonkan? Itu kan teori. Kalau sering ngepost foto pasangan di Instagram itu, di sosial media, jangan-jangan hubungannya bermasalah. Ingat catatan saya itu. Itu something wrong itu dengan yang bersangkutan. Sehingga butuh di-endorse, butuh belas kasihan, butuh kemudian gimmick-gimmick. Kita bareng ya, kita di-endorse ya. Di belakang. Jangan-jangan bukan itu. Itu putih mata dapat dilihat, merahnya hati tak ada yang tahu. Jadi nggak usah khawatir. Anies Baswedan ini memang manis dan dicintai rakyat. Siapa nggak jatuh cinta sama dia? Jadi nggak, don't worry, be happy aja itu. Kalian nggak tahu aja bagaimana kemesraan Anies dan Jokowi kan, dan nggak perlu diumbar juga. Bang, artinya Pak Anies sering komunikasi juga sama Pak Jokowi meskipun tidak diekspos gitu. Ya kalau awak media semuanya tahu, langit nanti malaikat berjatuhan nggak siap kita melihat kepak sayap malaikat yang sekian banyak itu gitu. Ada yang perlu kita terima dengan kasat mata, ada yang perlu kemudian ya cukup dengan desas-desus saja, itu aja. Bang, bicara soal cinta tadi. Nah, Dicintai. Tapi kenapa masih ada yang demo, masih ada yang kirim teror ular ya? yang apa? Demo, Teror, pengadangan. Di saat safari Ini kan bicara soal Anies. cinta katanya kan. Ya, gini. Dalam hidup ini nggak ada yang nggak pro kontra. Bahkan kekasih Tuhan sekalipun masih dilempari kotoran sama orang. Ya kan? Itu hal yang ada orang yang dengki, ada orang yang sirik, ada orang yang nggak suka, itu wajar saja. Itu normal sekali. Bahkan itu menjadi stepping stone penting. Biar kepemimpinannya mengerti secara komprehensif seperti seorang ibu yang melahirkan. Pembukaan 1 sampai pembukaan 9 itu pedihnya kayak apa bos. Dan itu yang disampaikan dalam pidato Anies. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang berliku, mendaki, dan bahkan ada gelap. Itulah dinamika melahirkan kepemimpinan. Tapi di ujungnya begitu kita sampai di puncak gunung itu kita melihat sunrise. Waduh, indahnya bos. Jadi ada orang demo biasa saja. Bagus saja. Bahkan kita datangi. Jadi itu bukan berarti ada demo, ada penolakan. Enggak apa-apa. Itu keniscayaan aja. Tidak semuanya juga harus bersepakat. Itu hukum besi sejarah. Tapi merasa dikerjain nggak sih Bang? Merasa dikerjain nggak? Jangan-jangan ada yang ngerjain nih gitu. Ya gini aja. Tergantung perspektif. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah warming up, senam-senam, bos, otot kita kuat, badan kita sehat bos. Jadi kita anggap itu warming up aja. Latihan sebelum dia jadi presiden ada gelombang
demonstrasi yang lebih besar. Sebelum Nasdem menjadi partai penguasa harus di demo-demo dulu. Ini kita anggap exercise saja, warming up aja. Ya ini ujian yang harus dilalui oleh Anies sebagai calon presiden dan insya Allah Nasdem sebagai calon partai penguasa. Itu aja simpelnya. Tapi kok sekarang Pak Surya Paloh ini akhir-akhir ini safari politik turun, kemarin bertemu dengan Golkar, habis ini apakah akan bertemu dengan yang lainnya atau bagaimana, dan ini tuh kenapa sih sampai Pak Surya Paloh harus safari politik? Ya silaturahim itu kan memperlebar jalan, memperpanjang umur dan mempertebal rezeki kita. Kita ini ingin jadi anak soleh aja. Kalau nggak kita yang memulai, siapa yang memulai? Republik ini merdeka dengan modal dialog. Saling beranjang sana, beranjang sini itu sebuah kebaikan. Karena apa? Biar kemudian narasi politik kita tidak hanya narasi pertikaian, perselisihan, permusuhan. Perbedaan kan sebuah keniscayaan. Kompetisi itu keniscayaan sebagai sistem korektif di dalam berdemokrasi. Tapi tidak mesti kemudian kita baper-baperan, nggak mesti kemudian kita saling bersih tegang gitu ya. Berfiesta aja kita. Sama seperti nonton Real Madrid dan Barcelona El Clasico itu. Kalah menang hal yang wajar kan. Tapi kemudian bagaimana fiesta yang merayakan itu benar-benar secara kolektif rakyatnya. Nah, siapa yang harus mempertontonkan mereka tidak bermusuhan? Ya Ronaldo dan Messi-nya harus bersalaman. Gua fine ya, gua berteman ya. Lu boleh berbeda dukungan gitu. Walaupun ada yang garis keras ultra sekalipun, tapi tetap kemudian tugas dari sang maha bintangnya untuk kemudian mempertontonkan sekeras apapun pertandingan. Tapi kita berteman. Toh pertandingannya cuma 2 kali 45 menit gitu ya. Jadi itulah sebuah narasi, sebuah kebajikan yang ingin dipertontonkan dan itu bukan hal yang langka. Kurang tegang apa hubungan Soekarno dengan Hamka? Kurang tegang apa hubungan antara Aidit dengan Natsir? Tapi di belakang mereka bersahabat, saling bagi kopi, saling bagi tumpangan. Iya toh? Dan kenapa harus asing? Kenapa harus curiga? Ini bukan main serong kok kan? Apa yang serong? Gak ada yang serong. Ya. Suatu hal yang kemudian terbuka, bersilaturahmi. Ya, jangan-jangan dengan bersilaturahmi ini jalan Anies lebih lapang, Nasdemnya lebih enak. Itu aja secara simpel.